Hikmah yang akan kita baca pada pagi ini mengenai kriteria guru rohani. Dalam bahasa ahli zikir disebut mursyid atau disebut murabbi. Ya. Kalau bahasa kita kiai rohani. Kiai banyak, tapi yang membimbing kita siapa? Ini yang disebut murabbi, ya, atau mursyid. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati ini, pikiran ini, dan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kata Imam Athaillah As-Sakandari? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Engkau tidaklah perlu berguru atau janganlah engkau berguru bersuhbah. Jadi dalam bahasa Arab berguru itu disebut dengan istilah suhbah. Suhbah itu artinya kita bersahabat karib, dekat dengan seseorang yang mana kalau dia berbuat sesuatu, perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita. Disebut dengan suhbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersuhbah, bersahabat dengan orang yang halnya, keadaannya dia tidak yunhiduka, tidak menumbuhkan nahdah. Apa arti nahdah? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya, melihat amalannya, bahkan melihat diamnya, itu membuat hati ini semangat untuk memperbaiki diri. Nah, berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu dia, kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah, ini coba hati-hati. Kalau ketemu guru, ketemu dia, bikin kita ingin mencari pisau, mencari senjata untuk nyalahin teman. Itu bukan guru antum yang hakiki. Ya, itu setan berbaju ustadz. Mohon maaf ya. Jadi setan itu bajunya banyak, Pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam, itu setan mengatakan, inni laka nasihun amin. Aku ini wahai Adam, nasih, pemberi nasihat, guru, kira-kira begitu. Guru yang amin, yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu, iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek, maknanya, hei Adam, saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar, Pak. Nama Arabnya Haris, penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya, bahasa Ibrani lamanya, Azazil. Azazil, itu ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang, gak pakai kata-kata kotor. Dia pakai kata-kata yang lembut. Nasihun amin. Jadi gak ada iblis ngomong kasar, gak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut. Pakai ayat, pakai dalil. Hati-hati Pak. Ya. Pakai ayat, pakai dalil. Sangat terbayang saat itu, sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Kiai yang sudah lama di surga. Ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Nah, berdasarkan ini, Imam bin Athaillah tidak memulai perguruan, kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia?
Hal itu, Bapak Ibu yang makan Allah, artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya, halnya dari duduk ke berdirinya, dari diam ke berbicaranya, membuat kita terkoneksi kepada Allah, semangat untuk beribadah, atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu, membuat kita terinspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murabbi kita. Dialah mursyid kita. Gitu. La tashab man la yunhiduka haluh. Kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kalau dia berkalam, kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. Separuh dari syarat kemursyidaan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah kalamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi, itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makom seseorang, katanya nembus langit, katanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makamnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Apalagi kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in, ada seorang tabi'in ingin menjilat, menghibur seorang raja. Khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Ya, nggak boleh lagi. Dia bukan tataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maq'adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia nggak tobat. Ya, hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa? Mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru. Ya, jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Hati-hati berguru. Ya, udah tahu begitu masih berguru. Ya salam. Ya. Jahilun murakkab. Jahil terstruktur, Pak. Murakkab artinya apa? Nggak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini ngusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah nggak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu. Dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya. Apa buah bibirnya? Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Ahmad Muhammad. Udah gitu aja Pak buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu kecuali lagi bercanda.
Maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini loh alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini. Guru-guru ngaji, ustadz-ustadz di sini nih. Kalau ada orang sakit, wah sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa Pak. Ya. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma. Guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah, pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor? Sarjana S1, S2, udah dokter mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Biar di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Zaman-zaman Pak Mirwan tuh masih ada dokterandes kan? Masih ya? Kirim udah enggak Pak? Dulu orang BA aja udah sangat bangga. Dulu orang SAG, Sarjana Alam Gaib, itu udah bangganya bukan main Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya. Pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia gak puas-puas. Ya. Orang cari nama. Ada orang udah gak nyari nama gelar akademis. Sekarang dia nyari gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan. Nah ini ujian para salik. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Oh, itu berat itu. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Enggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi 2. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi Pak? Jamaah apa guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustadz, ditinggalin jamaah gak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih Pak. Paham di situ? Kita ini beda sama jamaah nggak apa-apa, tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya, dia takut kalau ketemu gurunya dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya, orang takut sama umatnya, akhirnya ngibulin umat, berfatwa yang menyenangkan umat. Bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah. Sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh. Takut nggak dipanggil ustadz lagi. Takut nggak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini. Bapak Ibu makan Allah. Satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man auliaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka,
Memandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah, apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Ada perkara yang sangat penting. Kita kenapa milih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia, kita begitu Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya, ketat nggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah. Sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang main. Itulah yang terjadi pada orang-orang, baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Ya. Kita udah punya pergerakan nih harakah, tapi nggak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah. Dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Nah, ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Ya. Dalam kitab Imam Al-Kattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qaun. Jadi perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kolbu kita sebanyak 70.000. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul cepet 70.000. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Ya, tinggal dihitung Pak, berapa detiknya itu. 70.000 masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kolbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor 2, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat. Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was. Bertambah sombong. Ah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan setan Pak, langsung engkongnya. Siapa? Iblis, namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Harith. Tolong diingat. Syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70.000 kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara syaitan.
ada dua. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga. Sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70.000 prajurit ring 1. Ini ring 1 kita sebut nih, 70.000. Ini ring 1 ini Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya ngapain? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia bertirakat di surga. Hati-hati Pak. Ya. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu. Iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring 1 ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang Barsisa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya. Tentang Allah itu dibagi 4. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya thariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini, ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut 4 tadi? Syariah, thariqah, apa tadi? Haqiqah, hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa ma'rifat, Pak, paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini. Dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada tentaranya, ring 1 tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali. Membisikkan hal yang sama. Cuma ingat, nomor 2, 3, dan 4, iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1, yang paling bawah tadi apa? Syariat. Itu iblis nggak bisa nyamar, Pak. Iblis nggak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali, kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini.
terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia itu nguji kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Nah, suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Qutaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Zubat. Apa kata beliau? Suatu kali Qutaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Qutaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos soft. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati Pak. Ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katai lah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya Qutaib Alban senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya, ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek kita di sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang truk. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Saya jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Qutaib Alban zaman baru, tukang pasir Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan hati-hati Pak. Kalamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia kemudian mulai menghindari. Wali itu kalau seandainya, ini mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Qutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat Pak, kita sudah banyak kitabnya. Ya. Dan zaman ini juga ada.
Gak usah jauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar sholawat, kangen raudhah. Temennya lagi di raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta. Gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang bersolawat di raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian Pak, teman saya. Ya, orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad SAW ya itu lebih banyak mukjizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak, Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Gak perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham Pak di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hambal, orang yang gak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafasnya. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat. Jadi kalau gulat Pak Mirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan.
Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat Pak, mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Sebatas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Jadi sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi. Membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah. Dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat, itu dia terima, iya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring satu. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabitah fil khala. Ruhnya manusia itu, nafs jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru, seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati Pak.
Ada juga orang yang dirawat, tapi dipetik sebelum mateng. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat, tapi nggak sabaran. Dia dipetik sebelum mateng. Kalau pisang dipetik sebelum mateng, gimana Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam lumayan enak juga. Ya, cuma segitu doang Pak. Nah inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum mateng kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah mateng, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini. Ada kelazatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah cuma sejempol Pak lidah kita, itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar gak? Itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru, meskipun bijinya bagus, gak jadi. Tapi ada orang, udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya. Dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih kita pindahin, gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru, cari ahli ma'rifatullah yang bersyariat. Yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya. Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya. Ini sudah melanggar adab-adab Nabi. Nah di sini, bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya, mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ya? Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, gak ada tuh ilmu hakikat, gak ada tuh tarekat, gak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini ya salam ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya ma'rifatnya tinggi tapi dia mengingkari syariat, batal. Wa dzauqun sharih. Zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid, itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid, namanya orang ahli tauhid. Ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya Pak. Ini bisa ngomong Pak. Sajanah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum,
Kalau kolbu kita ada nur di situ. Dia bisa cek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu enggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam, Pak. Jadi Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zaukun sarih, zauk yang sarih, zauk yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli kolbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan. Ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah, orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Tempat berjibaku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Ini zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Ya. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya. Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sharih. Zauk yang sharih, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sharih. Jadi lisannya dibenarkan oleh kalbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zaukun sharih. Jadi enggak sandiwara. Ya. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir, Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya, sebelum ketemu dia basa-basain dulu matanya. Kita lihat. Ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia. Ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis. Enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan, itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah, terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Gak nyampaikan ke kita riwayatnya? Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis. Jadi jangan terperdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitani. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aslinya gregetan, Pak. Ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, sudah kita nanggepinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, Kiai Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di salah satu TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai.
Udah jelas ada kiai minta izin kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau bacain hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan Allah yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Ya. Langsung diambil mic ditanya, "Kamu tahu nggak ini hadis riwayat siapa?" Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya nggak inget ya. Dia bilang sahih, saya ingat saya itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah meragukan kualitas hadisnya. Ente sampaikan ke manusia. Tapi manajernya nggak berani marah sama Kiai Ali hadis. Udah galak duluan soalnya. Baik. Kemudian ada himmah aliyah. Si guru ini nggak boleh dia orangnya mudi. Tahu mudi nggak Pak? Mut-mutan. Si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi. Langsung sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang begini, dia ini hatinya sensitif. Tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah. Ya. Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dia mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Udah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja cuma doain anaknya, biar dapat rezeki yang banyak. Mana orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang doa begitu? Rata-rata berizki. Kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Guru Pak. Ini yang disebut himmah aliyah. Himmahnya gak cetek. Ya? Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahalatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Qalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah, Rasul, Allah, Rasul, Allah, Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Ya. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Karena apa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, apa yang kedua? Zaukun sarih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kolbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah. Semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ini don, mudi. Itu jamaah murid. Tapi kalau guru nggak boleh futur. Ya, nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya. Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bertemu dengan mereka, semoga kita menjadi murid-murid mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada yang mau didiskusikan Pak? Ini langganan terus, nggak ada tanya politik Pak ya? Ya, foto.
Langsung aja Pak Mirwan. Gue nggak sabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi katakan bahwa hadis yang mengatakan sepertiga waktu Ramadan tadi itu kan dhaif. Tolong ini disering-sering sampaikan, mau di masjid sini atau manapun, supaya jangan ini terulang terus. Setiap tahun begitu, ternyata dhaif. Kita baru tahu sekarang ini itu dhaif. Ya, supaya jangan dosa itu terus-terusan berjalan gitu, kira-kira mencegahnya. Insya Allah. Tuh. Yang kedua mengenai guru, ya. Kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi, orang sudah cenderung bukan seperti orang dulu lagi, taat kepada gurunya, tapi sudah mulai agak berpencar, ya, terpecah karena banyak guru-guru lain yang di medsos. Nah, ini pengaruh ini perlu juga dikasih. Yang ketiga mengenai ini tadi, kalau orang berbuat salah atau berzina dia, tapi dia tidak mengatakan berzina itu benar, tapi dia melakukan, ya. Nah, apakah ini yang dimaksud yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa dia itu sebenarnya bisa saja nanti di akhir hidupnya dia menjadi wali? Kalau saya melihatnya begitu dia sudah melakukan, berarti salah dia, gitu kan. Biarpun dia tidak menyatakan itu salah secara lisan, tapi secara perbuatan dia sudah melakukan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat. Tapi Bapak coba, udah bertahun-tahun taat, sholat tahajud nangis nggak? Antum sholat tahajud, langsung nangis bisa nggak? Belum tentu, saya jamin belum tentu. Paling ngantuk-ngantuk. Tapi kalau orang yang taat ini, dia merasa taat. Akhirnya merasa suci, Pak. Jika Allah sayang sama dia, berarti dia kekasih Allah dong. Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumatil maksiyah, zulumatil zunub. Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan maksiat. Ketika dia dicelupkan sekali, dia merasa dirinya kotor, lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi. Disitulah dia jadi wali Allah, Pak. Bukan berarti dia menghalalkan perbuatan maksiatnya, mau itu korupsi, meninggalkan sholat, mau apapun selain syirik, ya. Yang nggak mungkin jadi wali itu musyrik doang, nggak mungkin bisa jadi wali. Orang musyrik, syirik terbagi dua, ada zahir, ada batin. Syiriknya batin itu namanya ria. Ria ini yang masalah. Riaknya jamaah ingin dilihat sholat, tapi rianya ustadz lebih ganas, Pak. Rianya ustadz ingin disebut ustadz istiqomah, ingin disebut ustadz pendirian, ingin disebut ustadz anti dan pro. Anti siapa, pro siapa, Bapak terjemahin sendiri. Ini sama, ini mainan semua, ini mainan iblis semua ini. Mau anti pemerintah, mau pro pemerintah. Mau anti fulan, mau pro fulan. Standar kawalian bukan dari situ, tapi dari kolbunya. Kita kan terjebak hari ini. Bagi kita, orang yang pro si anu, pro ini, berarti dia nggak wali. Orang yang anti ini wali. Bukan begitu cara ngecek kewalian. Nggak ada di kitab begitu, Pak. Nggak ada di Quran begitu. Nggak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu. Nggak ada. Justru Imam Al-Qushairi menukil, ya, daftar orang-orang wali. Itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun. Itu daftar wali-wali, Pak. Ternyata mereka punya masa lalu yang gelap. Imam Junaid, tadi masa lalunya tukang gulat, berjudi dengan gulatnya. Imam siapa tadi? Fudail. Dia ternyata perampok. Siapa lagi? Ya, banyak sekali. Ya. Ibrahim bin Adham, itu anak raja. Anak raja tahu sendiri. Ya. Itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia, Pak. Ibrahim bin Adham. Tapi Allah berkehendak lain kepadanya. Itu sebabnya
kita nggak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang, sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini. Sama apa nggak boleh? Santai aja. Kita lihat saja nih, halnya mardiyah atau tidak. Maka yang terakhir ditaruh paling belakang. Halnya mardiyah atau tidak. Hal itu zahir batinnya. Dia kepada Allah atau enggak? Nanti tinggal dicolek Pak, pemaksiat itu. Dia nangis gak kalau dia ingat maksiatnya? Berarti dia punya bakat itu jadi wali. Ya. Bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air 1 gelas. Ya dulu gelas itu orang pakai sepatu. Jadi wali Allah. Masih ingat ada orang bunuh 99, dilengkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia 100. Jadi wali Pak. Kok bisa jadi wali? Allah nggak adil. Ulang lagi syahadatnya, bilang Allah nggak adil. Ya? Teman saya bilang Allah nggak adil, saya ulang Pak syahadatnya. Alhamdulillah dia mengulang syahadatnya. Suka-suka Allah dong. Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa. Yang ditanya itu kita. Ini permainan Pak, permainan semua. Bersisa kurang zikir apa dia? Ratusan tahun dia beramal, muridnya udah nggak sempat lagi Pak. Jadi tempatnya masjid kayak gini. Udah gak muat, muridnya disuruh naik, kamu naik. Bersaf-saf ke atas tuh naik. Duduknya bukan di bumi lagi. Tapi Allah batalkan kewaliannya. Ternyata dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Zahirnya taat. Tapi halnya tidak mardiyah. Halnya tidak diridhoi. Inilah makna kalam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Silakan diamalkan Pak, doa ini pakai bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku jika berbuat salah, jika terjebak kepada maksiat. Jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat, tapi engkau cinta kepadaku. Kalau Allah cinta kepada kita, kita buat salah, nanti Allah selamatin nggak kita? Apapun caranya nanti, orang yang dicintai Allah ini wali, pasti diselamatin. Gitu. Bapak kalau saya sama anak takut petir, dia lagi jalan. Ada petir, dia takut, dia nggak bisa berdiri, dia telepon, Pak, jemput saya di jalan ini. Kita nggak punya kendaraan, kita jemput Pak, walaupun hujan, anakku. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat. Jangan terpedaya dengan tingginya marifat. Keselarasan 4 ini penting kita lihat. Insya Allah next kita ulang-ulang tuh hadis Pak ya. Ya mari silakan di belakang. Yang lain ada di belakang ya sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya lihat di medsos Bapak ada komen mengenai suatu kitab. Guru dan kitab itu satu paket Pak. Bapak mengkhawatirkan, apa betul nih? Saya nggak tahu hoax apa enggak ya Bapak. Tapi Bapak ya, saya lihat di medsos itu Bapak mengkhawatirkan ada satu buku, ada satu kitab, saya lupa namanya, yang katanya ini bahaya untuk generasi-generasi pendatang kita. Betul ya Pak? Apa ya? Saya ngajar banyak Pak, sebutin aja. Dari medsos itu saya lihat Bapak punya nama, makanya saya ingin suatu komen dari Bapak mengenai ini. Karena saya ngajar kitab guru dan, di semua tempat. Guru dan kitab itu kan satu Pak ya. Jadi kalau diajarin sama guru dengan kitab yang Bapak bilang itu berbahaya untuk generasi yang akan datang kalau diajarin. Saya lihat di medsos itu Pak. Saya lupa, saya nggak bawa HP-nya, kalau nggak saya kasih lihat itu. Nanti kalau sudah bawa aja Pak ya. Iya. Kasih kitab saya. Ya itu. Baik. Kasih. Enggak, kalau komentar guru dan kitab satu kesatuan belum tentu Pak. Kitab ini ditulis oleh manusia. Benar nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Itu udah jawaban udah. Ya. Tapi kalau Al-Quran bisa salah nggak? Penafsiran terhadap Al-Quran bisa salah nggak? Bisa. Hadis benar? Belum tentu. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Tadi hadis tapi dhaif. Sama mimpi, kata Nabi, juz'un min 64 nubuwah. Ya. 46 nubuwah.
Mimpi itu 46 ada cabang-cabang kenabian. Itu salah satu ciri-cirinya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Nah, kalau orang bohong atas sama mimpi, dia bohong atas sama Nabi. Hati. Ya, Allah. Ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mesti dilakukan kalau sempat dalam hati kita merendahkan orang yang tampak tidak lebih soleh dari kita? Yang pertama. Ya. Yang kedua, Assalamualaikum, mohon bertanya, apakah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan melembutkan kolbu, kita harus belajar tasawuf? Dan apakah semua orang bisa mempelajari itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merasa lebih baik dari orang, rendahkan orang gimana caranya, gitu ya. Apabila kita tidak menyadarinya secara rohani, maka Allah jika sayang kita akan membuat kita sadar secara kontan. Kayak tadi, jika ada orang yang taat ini Allah sayang sama dia, terus dia merasa lebih taat dari orang, Pak. Apa yang Allah lakukan? Allah akan celupkan dia ke dalam maksiat, sehingga ketika dia selesai maksiat, dia kemudian ingat lagi, dia merasa hina di situ. Tinggal pilih, sadar sendiri, atau nanti Allah yang sadarin. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang bukan Allah, ingat satu hadis, tidak masuk surga siapa yang di dalam dirinya ada 1 biji zarah kibr. Iblis itu kenapa tidak ada hak di surga? Karena di hatinya ada kibr. Ciri-ciri kibr sombong itu cuma satu, mengatakan seperti kata iblis, ana khairum minka, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Iblis ngomong sama siapa, Pak? Allah. Berarti tidak semua orang yang bisa mengakses ma'rifat kepada Allah, dia kekasih Allah. Ya, iblis bisa ngomong begitu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Berarti dia bisa dialog dengan Allah kan? Jadi makrifat iblisiyah ini, syaitaniyah ini, dia juga bisa komunikasi sama Allah, Pak. Tapi setiap kali dia mendapatkan suatu ilmu, dia bertambah sombong, bertambah sombong, bertambah sombong. Acaranya ingat hadis ini terus. Ya. Kalau masalahnya masalah yang lain, kalau masalah kehidupan, tinggal lihat aja ya. Kalau kita merasa lebih mulia karena harta, karena rumah, coba lihat. Si guguk, ayam, itu binatang-binatang sekitar kita, mereka kalau kenyang, gak pernah bawa duitnya pulang, bawa makanannya pulang. Jadi kalau dia kenyang, dia tinggalin gak makanannya, walaupun dia kemudian masih butuh besok. Jadi setamak-tamaknya hewan sekitar kita, dia tidak pernah nabung, Pak. Dan kita, sezuhud-zuhudnya kita nabung. Oh kita kan manusia, Ustaz. Ya itulah alasannya, ngeles lagi kan. Berarti kita ini emang ada kehinaan dalam diri yang kita buat alasannya ngeles begitu. Nggak ngelarang nabung, Pak ya. Ya, fadhal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan. Tadi ada Ustaz katakan bahwa setiap hari ada 70.000 lintasan hati yang kadang sebagai awam dan fakir itu bagaimana mensikapinya, Ustaz? Apakah lintasan-lintasan itu apabila kefakiran dengan keawaman kita lama-lama dapat membentuk satu karakter yang melenceng atau mendekat begitu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita perlu berguru? Supaya lintasan-lintasan rohani itu tidak menjadi bumerang di akhir. Guru ini, kalau kita bersama dia, langsung lintasannya jadi baik semua, Pak. Kalau gurunya benar ya, yang tadi 4 syarat tadi. Secara zahir, guru itu harus bersanad, berijazah. Jadi maka kita kasih tahu, kita nasihatin diri kita sendiri, Bapak semua, kalau nyari mursyid zikir, pastikan dia bersanad, berijazah, mursyid. Pastikan dia punya ijazah. Boleh tanya temannya, gurunya, langsung ke beliau juga boleh.
Orang nggak berijazah, kemudian ngangkat murid lagi. Ini bahaya ya. Saya kasihan sama murid-muridnya dan kasihan kepada orang ini. Mau dia katanya zikirnya ribuan kali, mau dia sakti, mau dia kasyaf, itu nggak ada urusan. Ya, khawatir nanti yang masuk kepadanya bukan malaikat, tapi iblis ring satu. Makrifat yang masuk itu dari sana. Hati-hati. Nah, ini banyak ya. Banyak sekali. Ada orang nganggap siapapun yang melawan dia akan mati karena dia ahli zikir la ilaha illallah. Loh, yang matinya juga ahli zikir la ilaha illallah kok. Karena lintasan itu masuk, dipoleslah oleh syaitan. Ente karena ahli zikir, maka orang yang tentang ente mati. Banyak apa yang begitu. Ya, ada seorang ustadz, ya, dia ngaku begitu. Polisi macam-macam sama saya, tunggu aja sebulan 2 bulan, keluarga ente habis. Dia ngancam begitu. Ya, itu khatir. Jadi bagaimana caranya? Dia harus punya guru yang ahli mengerti khatir. Itu sebabnya di zaman Rasulullah, setiap pagi majelis Nabi itu mereka setoran mimpi. Setoran mimpi, Pak. Karena mimpi itu bagian dari khatar. Ini belum jelas setoran mimpinya apa, udah cerita aja kepada orang. Ya. Baik, kira-kira begitu, Pak. Kita cukupkan, semoga pagi ini diberkahi oleh Allah. Lintasan yang masuk ke kalbu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu guru yang Allah ridai juga sehingga kita menjadi hamba yang diridainya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, beri kami cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan berikan kami keistiqomahan mengamalkan satu amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.